Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada di Minggu Misteri bersama Den Bagus Channel Mistis. Dari cerita yang lalu, akhirnya 15 orang itu mengakui bahwa mereka adalah yang membunuh maling ayam tersebut. Dan untuk kemudian Pak Kades menyuruh untuk kemudian menghubungi Kiai A di desa B yang pernah mendapati kiriman seperti ini yang sama. Akhirnya mereka menyetujui untuk bekerja sama dengan Kiai A di desa B. Tujuannya adalah mencari pelaku atau dalang di balik kiriman pocong ireng ini. Kiai itu berhasil didatangkan sebelum azan maghrib tiba. Para warga segera mengikuti runtutan kegiatan yang ditetapkan Kiai itu. Pocong ireng itu kiriman dari orang tua korban. Tidak mudah untuk mengusirnya sebelum dendam itu terbalaskan. Dan menurut Kiai, kita bisa mencegahnya dengan memasang pagar gaib di setiap sisi desa. Tak mudah memang, namun semoga berhasil, tambah Pak Kiai. Kemudian mereka sholat maghrib berjamaah dengan Kiai itu, setelah itu dilanjutkan membaca tahlil hingga waktu isya. Langkah terakhir adalah menancapkan pagar gaib berupa bambu kuning ukurannya seperti potongan pasak lemah. Namun itu sangat berguna. Entah apa yang membedakan antara versi Pekalongan dengan Banjarnegara ini. Sepertinya kemiripannya ada di cara mencegah pocong ireng itu untuk masuk ke pemukiman warga. Sebanyak 150 disesuaikan dengan pelaku pengeroyokan namun dengan kelipatan 10 per orang. Bambu kuning itu ditancapkan di setiap sisi hingga menuju Sungai Serayu. Setelah usai, mereka menunggu aba-aba dari Kiai itu sendiri. Pak Koko, nanti kalau pocong ireng itu datang, jangan ada yang berbicara, biar aku saja yang berbicara. Faham? Ucap Kiai tersebut. Dan Pak Agi, Pak Koko memerintahkan warga untuk diam. Dan tepat pada saat tengah malam, pocong ireng itu muncul, namun dia tidak bisa memasuki pemukiman warga. Bisa dibilang kemunculannya di perbatasan antara desa K dan desa di sebelahnya. Awalnya, Pak Kades, Pak Hagi juga Pak Kokok tidak mempercayai sosok itu. Sosok itu ada atau tidak? Pak Kades tidak pernah percaya dengan pocong ireng itu. Namun setelah dilihatnya secara langsung, pocong ireng itu seperti meminta untuk dikuburkan secara layak. Dia melakukan hal itu untuk memberi makan keluarganya yang kesusahan karena harga padi yang melejit tinggi akibat permainan dari pemilik sawah dengan pemasaran yang dilakukannya. Betapa miris mereka yang kaya tak pernah memandang miskin berorasi. Atas permintaan Kiai itu digalinya makam pelaku maling ayam itu dan digantikannya dengan kain kafan, dilayakkannya seperti manusia pada umumnya. Semenjak itu isu pocong ireng ini tidak ada lagi. Karena yang menjadikan pocong ireng ini beredar adalah karena permasalahan ekonomi. Mereka memberi ruang untuk melakukan pesugihan
sehingga pocong ireng ini bisa dikaitkan dengan pesugihan. Jangan menaruh sandal, pakaian, handuk, sepatu, sepeda, ataupun yang lainnya di luar rumah. Semua aturan tercipta karena ada pengalaman yang harus dijadikan pengalaman. Ini versi Banjarnegara. Dan dengarkan sekali lagi, sendirian, mereka dekat sekali. Mungkin ada sosok yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Saya dan Bagus Channel Mistis dalam Minggu Misteri. Terima kasih telah mendengarkan obrolan mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.